Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Amel Agustin dari Prodi Hukum Pidana Islam. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak dosen Antoni SHMH. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan peranan masing-masing dari pelaku serta sanksi pidana apa dan berapa tahun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan KUHP WWS dan KUHP 2023. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu delnaming dan pengaturannya. Delnaming atau penyertaan adalah semua bentuk partisipasi seseorang dalam pelaksanaan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya delik. Pengaturannya diatur dalam KUHP WPS pasal 55 pembuat kejahatan dan pasal 56 pembantu kejahatan. Pembuat kejahatan, orang yang melakukan perbuatan sendiri, menyuruh orang lain yang tidak dapat dituntut tanggung jawab, turut serta secara bersama, atau menggerakkan orang lain. Sedangkan pembantu kejahatan, orang yang membantu sebelum atau saat pelaksanaan kejahatan. KUHP 2023 pasal 50 hingga pasal 57 yang mengklasifikasikan penyertaan menjadi pelaku utama, pelaku pendukung, dan pelaku pemicu dengan prinsip tanggung jawab sesuai dengan peran dan kesengajaan masing-masing. Peranan dan sanksi masing-masing pelaku. Yang pertama, Rido dan Theo dalam pembunuhan Tukul dan Medplager dalam pencurian. Keduanya secara sengaja melumpuhkan satpam hingga meninggal untuk mempermudahkan pencurian. Sanksi KUHP WPS. Pembunuhan pasal 338 KUHP WPS, ancaman penjara maksimal 15 tahun. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP WPS, ancaman penjara maksimal 12 tahun. Sebagai pelaku utama dalam kedua kejahatan, sanksi akan dijatuhkan berdasarkan konkursus. Sanksi KUHP 2023, pembunuhan pasal 458 ayat 1 KUHP 2023, ancaman penjara maksimal 15 tahun. Pencurian dengan kekerasan pasal 484 ayat 2 KUHP 2023, ancaman penjara maksimal 12 tahun. Tanggung jawab sebagai pelaku utama, sanksi diatur berdasarkan perbarengan tindak pidana. Yang kedua, Amir. Dalam pencurian dan plagiat dalam penganiayaan Siti Nuriyah, ia turut berencana pencurian dan secara sengaja melumpuhkan pembantu hingga patah kaki. Sanksi KUHP WPS, penganiayaan yang menyebabkan cedera berat, pasal 351 ayat 2 KUHP WPS, ancaman penjara maksimal 7 tahun. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP WPS, ancaman penjara maksimal 12 tahun. Sanksi KUHP 2023, penganiayaan yang menyebabkan cedera berat, pasal 474 ayat 2 KUHP 2023, ancaman penjara maksimal 7 tahun. Pencurian dengan kekerasan pasal 484 ayat 2 KUHP 2023, ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dan yang ketiga, Ian. Jika Ian memiliki gangguan jiwa yang menyebabkan tidak mampu memahami perbuatan atau mengendalikannya sesuai pasal 44 KUHP WPS atau pasal 36 KUHP 2023, ia tidak dapat dituntut tanggung jawab pidana. Namun, jika ia masih mampu memahami, ia berperan sebagai medplager dalam penganiayaan dan pencurian. Sanksi. Jika tidak mampu dituntut tanggung jawab, ia akan dikenai tindakan pidana alternatif, misalnya perawatan medis. Jika mampu, sanksi sama dengan Amir namun dapat diperingatkan. Dan yang keempat, Sulaiman. Peranan pembantu kejahatan, pasal 56 KUHP WPS atau pelaku pendukung, pasal 52 KUHP 2023 dalam pencurian karena menyediakan kendaraan, menunggu dan membantu mengangkut barang curian. Selain itu, ia bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Sanksi KUHP WPS, pencurian dengan kekerasan sebagai pembantu, pasal 365, pasal 56 KUHP WPS, ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dari sanksi pelaku utama, kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan cedera berat, pasal 359 KUHP WPS, ancaman penjara maksimal 5 tahun. Sanksi KUHP 2023, pencurian dengan kekerasan sebagai pelaku pendukung, pasal 444 JO, pasal 52 KUHP 2023, ancaman penjara maksimal 9 tahun.
Kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan cedera berat pasal 477 ayat 2 KUHP 2023, ancaman penjara maksimal 5 tahun. Baiklah, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu konkursus, pengertian, jenis, dan teori penjatuhan pidana. Konkursus adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan belum diadili sekaligus. Yang pertama, konkursus realis, dua atau lebih tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait. Dan yang kedua, konkursus idealis, satu perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana. Teori penjatuhan pidana. KUHP WPS menggunakan sistem kumulasi terbatas untuk pidana sejenis dan kumulasi diperlunak untuk pidana tidak sejenis, diatur dalam pasal 64 hingga pasal 68. KUHP 2023 menggunakan sistem yang sama, diatur dalam pasal 127 pidana sejenis dan pasal 128 pidana tidak sejenis, dengan maksimum pidana tidak melebihi pidana terberat ditambah sepertiga. Selanjutnya, sanksi berdasarkan konkursus. Yang pertama, Rido dan Theo. KUHP WPS pembunuhan 15 tahun dan pencurian dengan kekerasan 12 tahun adalah konkursus realis dengan pidana sejenis maksimum sanksi 15 tahun ditambah sepertiga dikali 12 tahun sampai dengan 19 tahun. KUHP 2023 sama dengan KUHP WPS, maksimum sanksi 19 tahun. Kedua, Amir. KUHP WPS pencurian dengan kekerasan 12 tahun dan penganiayaan cedera berat 7 tahun adalah konkursus realis dengan pidana sejenis. Maksimum sanksi 12 tahun ditambah sepertiga dikali 7 tahun sama dengan 14 tahun 4 bulan. KUHP 2023 sama dengan KUHP WPS, maksimum sanksi 14 tahun 4 bulan. Dan yang ketiga, Ian. Jika mampu dituntut tanggung jawab, sanksi sama dengan Amir, namun dapat diperingankan. Jika tidak ada sanksi pidana namun ada tindakan alternatif. Dan yang keempat, Sulaiman. KUHP WPS pencurian dengan kekerasan sebagai pembantu 9 tahun dan kecelakaan lalu lintas 5 tahun adalah konkursus realis dengan pidana sejenis, maksimum sanksi 9 tahun ditambah 1/3 dikali 5 tahun sama dengan 10 tahun 8 bulan. KUHP 2023 sama dengan KUHP WPS, maksimum sanksi 10 tahun 8 bulan. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.